Selanjutnya saya akan mempresentasikan materi saya yang berjudul Konsep Dasar Sistem Operasi. Sistem operasi adalah pengelolaan sumber daya komponen sistem terhadap sistem komputer, menyediakan sistem calls layanan ke user untuk memudahkan penggunaan sumber daya komputer. Efisiensi pengelolaan sumber daya komputer, kemudahan memberikan pelayanan pada user, kemampuan berevolusi, pembuatan program, eksekusi program, akses perangkat I/O, kontrol akses berkas, akses sistem, deteksi error, dan respon akunting. Menjembati hardware dan program aplikasi yang dijalankan oleh user. Resource allocator, guardian menghindari error, manajemen sumber daya komputer. Itulah fungsi dasar sistem operasi. Komponen utama sistem yaitu kernel, file, user interface. Melayani bermacam program aplikasi untuk mengakses perangkat keras komputer secara aman. Itulah yang disebut kernel. Windows kernel ditangani oleh file kernel 32 dan lain-lain, menangani manajemen memori, operasi I/O, interrupt. File berkas, file system. User interface yaitu CMD dan GUI. Overview, konsep dasar sistem operasi yaitu struktur sistem operasi, komponen sistem operasi, arsitektur sistem operasi. Konsep dasar yaitu operating system dan user program area yaitu sistem batch. Komponen sistem umum yaitu manajemen proses, manajemen memori, manajemen file, manajemen I/O sistem, manajemen secondary storage, command interpreter system. Yaitu eksekusi program, operasi I/O, manipulasi file system, komunikasi, dan efisiensi penggunaan sistem. Sistem call menyediakan interface antara program, user yang berjalan, dan bagian OS. Sistem calls menjadi jembatan antara proses dan OS. Tipe sistem calls ada kontrol proses, manipulasi file, manajemen device, informasi lingkungan, dan komunikasi. Kontrol proses mengakhiri, mengambil, membuat, dan mengakhiri eksekusi, menentukan dan mengakses atribut proses, wait for time, mode event, sinyal event, mengalokasikan sistem, dan membebaskan memori. Manipulasi file, membuat dan menghapus file, membuka dan menutup file, membaca, menulis, dan posisi file, menentukan dan mengakses atribut file. Manajemen device, meminta dan membebaskan device, membaca, menulis, dan posisi device, menentukan dan mengakses atribut device. Informasi lingkungan, mengambil atau mengakses waktu atau tanggal, mengambil atau mengakses sistem data, mengambil atau mengakses proses, file, atau atribut-atribut device. Komunikasi, membuat dan menghapus sambungan komunikasi, mengirim dan menerima pesan, mentransfer status informasi. Keuntungan adalah struktur monolitik adalah layanan dapat dilakukan dengan cepat karena terdapat dalam satu ruangan. Kelemahan struktur ini adalah fungsi-fungsi sistem operasi harus diberikan ke tiap lapisan secara hati-hati, sedangkan keunggulannya adalah memiliki semuanya. Perancangan sistem operasi. Tujuan perancangan sistem adalah tujuan user, tujuan sistem. Implementasi sistem, bahasa assembly. System generation. Sistem operasi didesain untuk dijalankan pada berbagai kelas mesin. Sistem harus dikonfigurasi untuk setiap komputer secara spesifik. Sekian materi tentang sistem operasi.